Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar lu, sehat dong? Harus sehat dong. Balik mana yang aku Icang adonan pastel seperti biasa. Kalau kemarin kita sudah mengidul film pahlawan Tiongkok yaitu Ip Man, di video kali ini kita akan mengidul film pahlawan legendaris dari daratan Rusia bernama Evpati, yaitu Furious Legend of Kalaurat tahun 2017. Bergenre action adventure, film ini bercerita tentang satria Rusia di abad pertengahan yaitu Evpati Kalaurat dalam peperangan melawan pasukan Mongolia. Konflik di antara dua kubu telah merenggut banyak orang terdekatnya. Namun itu semua tidak memadamkan api semangatnya untuk membela rakyat dan negaranya. Bagaimanakah akhir perjuangan Evpati? Langsung aja kita gaskan pantun. Cadul gembo gak iso turu rong dino. Monggo sekecaaken. Nah. Кто же их понаделал столько? Pada abad pertengahan, tepatnya di awal April 1223, ketika Rusia masih terdiri dari beragam kerajaan dan dinamai dengan sebutan negara Rus, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan berhasil menghancurkan koalisi berbagai negara Rus di sepanjang Sungai Kalka, atau yang biasa sejarah katakan sebagai pertempuran Sungai Kalka. Kekalahan Rus membuat para pangeran dan bangsawan ditangkap lalu disiksa dan diikatkan ke rakit dan berlayar sampai mati. Di lain sisi, seorang bocil bernama Evpati berhasil kabur bersama seorang gadis yaitu Nastia yang hobi bermain suling dan ayahnya yang seorang komandan bernama Ratmir beserta prajurit-prajurit Rus lainnya yang selamat. Layaknya anak laki-laki di era itu, Evpati memiliki cita-cita menjadi seorang prajurit terhebat karena tidak mungkin dong jadi top player FF ya kan. Evpati yang sudah lumayan mahir menggunakan teknik putaran pedangnya dipanggil dengan sebutan Kalaurat oleh Nastia, yang artinya adalah roda berputar sesuai teknik pedangnya. Sebagai ayah Nastia, komandan Ratmir berpesan kepada Evpati untuk selalu menjaga putrinya. Tapi tiba-tiba senyapnya hutan langsung terpecah oleh sergapan dari pasukan Mongol yang dipimpin oleh Komandan Kostofrul. Para pasukan Ratmir langsung terkepung dan ditangkap. Begitu pula dengan Nastia yang sempat terkena sayatan panah di lehernya. Evpati pun langsung menyuruh Nastia kabur untuk mencari pertolongan, sedangkan dia dan Komandan Ratmir yang masih bisa bertahan mencoba untuk melawan. Sampai akhirnya Быстрее! Скачи за подмогой! Evpati yang terbangun dari tidurnya sangat panik dan langsung ditenangkan oleh seorang wanita. Dia menjelaskan jika sekarang Evpati berada di rumahnya di kota Ryazan dan telah menjadi seorang pelatih sekaligus prajurit yang melayani Pangeran Yuri. Sedangkan wanita itu ternyata adalah Nastia yang sudah menjadi istrinya, dan mereka berdua juga telah dikaruniai 2 orang anak. Usut punya usut, setelah kejadian penyergapan pada masa kecilnya 13 tahun yang lalu, pasukan Mongol menganggap Evpati telah meninggal. Padahal sebenarnya dia masih hidup ya kan. Namun lukanya tersebut membuat Evpati selalu mengalami amnesia sesaat setiap dia bangun dari tidurnya. Maka dari itu Nastia berusaha mengembalikan ingatannya lagi setiap pagi. Bayangin tiap pagi kayak gitu, apa nggak capek Mbak Nastia ya kan? Как проснешься, многое забывает. Но потом вспоминаешь. Nastia. Добрым утром. Pagi itu sahabat Evpati yaitu Karkun memberitahu jika Pangeran Yuri sedang mencarinya karena sekelompok orang tak dikenal terlihat sedang OTW ke kota Ryazan. Setelah bersiap memakai baju zirahnya, Evpati pun bergegas menaiki kudanya dan menemui Pangeran Yuri bersama Karkun. Dan inilah amarah legenda Kalaurat. Pangeran Yuri beserta pasukannya mengambil posisi di garis terluar kota dan bersiap menembak panah api ke sekelompok orang berkuda yang semakin mendekati gerbang. Tapi ternyata yang datang bukanlah musuh mereka yaitu kerajaan Horde, melainkan Pangeran Rostislav dari kerajaan Inggris Bryansky yang berniat untuk membantu membaptis orang-orang Ryazan. Ketika sedang melatih pasukannya, ponakan Pangeran Yuri memberikan sebuah batang kayu kepada Evpati yang akhirnya dia pahat menjadi sebuah suling kecil. Setelah selesai melatih, Evpati pun pulang dan memberikan suling tersebut kepada istrinya. Yang teringat jika istrinya sangat hobi main suling ketika kecil. Karena hanya berdua di kamar, mereka berdua pun berniat untuk berazaloleh, tapi halah, tiba-tiba Nastia dipanggil temannya untuk membantu pembaptisan. Dan mereka pun gak jadi azaloleh ya kan. Lalu Nastia memasukkan suling tersebut ke sebuah kotak yang sudah dipenuhi dengan banyak suling. Ternyata karena Evpati selalu terbangun dalam keadaan amnesia sesaat dan selalu mengingat dirinya yang masih bocil berumur 13 tahun. Atas permintaan Nastia, setiap hari ponakan Pangeran Yuri memberinya sebuah potongan kayu yang langsung dibuat Evpati menjadi sebuah suling lalu dihadiahkan kepada istrinya. Itu semua Nastia lakukan agar ingatan Evpati di hari itu benar-benar kembali. Gini nih lo ngerepotin.
Каждый день тебе их вырезают? И каждый день в любви признаешься. Ketika anak kedua Evpati yang masih bayi sedang dibaptis di gereja, seorang prajurit datang dengan terengah-engah memberitahu tentang kedatangan musuh mereka, pasukan kerajaan Horde, yaitu kerajaan orang-orang Mongol yang saat itu dipimpin oleh Batukan. Semua warga yang sedang menyaksikan pembaptisan pun langsung panik dan berhamburan keluar gereja. Tapi Evpati tetap tenang dan ingin pembaptisan anaknya diselesaikan terlebih dahulu. Terlihat suasana kota yang awalnya begitu damai berubah menjadi mencekam dan lonceng darurat pun langsung dibunyikan. Продолжай. И же хочет по мне идти. Para pasukan Horde telah menunggu jauh di luar gerbang dengan jumlah mereka yang sangat-sangat banyak. Pintu gerbang kota Ryazan pun sudah ditutup rapat, tapi banyak warga yang memaksa keluar dari kota karena merasa panik. Sementara itu di dalam istana, para pejabat memutuskan untuk menyerahkan upeti ke pihak Horde sebagai bentuk negosiasi untuk menghindari peperangan, karena jelas jumlah musuh jauh lebih banyak dari pasukan Ryazan. Yuri pun akan mengutus adiknya yaitu Fyodor, pejabat bernama Vasily, dan pastinya satria terhebat Ryazan yaitu Evpati untuk bernegosiasi ke pasukan Horde. Nastia pun memohon kepada Pangeran Yuri agar tidak memberangkatkan suaminya karena dia sangat takut jika penyakit amnesia Evpati akan kembali. Tapi sebagai satria yang gagah berani, Evpati pun akhirnya setuju untuk menemui pasukan Horde. Поеду я с Федором. Sebelum berangkat, Evpati pun berpamitan dengan keluarganya dan agar ingatan Evpati bisa pulih ketika amnesia nanti, Nastia meminta bantuan temannya yang masih gadis bernama Lada pergi dengannya, sambil membawakan buku jurnal perjalanan hidup Evpati selama ini. Setelah itu Evpati pun segera pergi bernegosiasi bersama Lada, Vasily, Fyodor, seorang penerjemah yaitu Zakar, dan juga beberapa pasukan Ryazan. Свистульку новую хочу. Setelah melewati kawanan pasukan Horde, mereka pun akhirnya bertemu langsung dengan sang pemimpin yaitu Raja Batukan yang dandanannya sangat jamet dan heboh. Vasily pun mempersembahkan upeti mereka, lalu pasukan Horde juga menjamu Evpati dan teman-temannya dengan sate taichan dan juga ekstra jos susu. Vasily pun bertanya apa yang diinginkan oleh kerajaan Horde, dan Batukan menjawab jika dia hanya ingin memerintah kota Ryazan karena menurutnya kota tersebut membutuhkan raja yang sangat powerful seperti dirinya. Lalu Batukan menyuruh para wakil dari Ryazan untuk berlutut agar boleh menyantap makanan yang telah disiapkan. Sudah jelas tidak ada satupun yang mau, tapi karena situasi sangat berbahaya, Evpati pun akhirnya menyerah. Mendengar pengakuan kekalahan itu, Batukan pun memberikan titah berupa perjanjian yang telah dicap, dimasukkan ke dalam selongsong dan digantungkan ke leher Evpati. Tapi ternyata itu hanyalah strategi Evpati saja untuk mengulur waktu, karena di bawah meja sudah ada banyak tahanan Ryazan yang telah tertangkap kerajaan Horde sejak lama, termasuk ayahnya Nastia yaitu Komandan Ratmir yang ternyata masih hidup. Ketika ada kesempatan, para tahanan pun bersiap membalikan keadaan di sana. Lalu yang terjadi, sayangnya Fyodor sempat tertembak panah. Sebagai adik dari Pangeran Yuri, Fyodor pun akan mengorbankan dirinya agar teman-temannya bisa kabur dari sana. Dia bertarung sampai titik darah penghabisan dan akhirnya meninggal di tangan Komandan Kostofrul. Богатырь разбьет, пятерых унет. Не троньте! Детёж малый! Evpati dan kawanannya pun dibiarkan kabur sementara waktu karena Batukan lebih memilih memerintahkan seluruh pasukannya menyerang kota Ryazan terlebih dahulu. Nehul Hariko, sürekli müzik atlarsın. Dalam perjalanan kabur, Evpati dan kawan-kawan harus melewati badai salju di tengah gelapnya malam untuk kembali ke kota Ryazan. Ratmir yang sudah 13 tahun tidak bertemu dengan putrinya akhirnya baru tahu jika Evpati sudah menikah dengan Nastia dan memiliki 2 anak. Lalu tak lama kemudian mereka dihadang seekor beruang besar yang ternyata adalah peliharaan seorang ahli obat bernama Nestor yang juga berasal dari Ryazan. Karena cuaca sangat ekstrim, mereka semua akhirnya bermalam di sebuah goa. Meskipun semua orang sudah tertidur pulas, tapi bagaimanapun caranya Evpati harus tetap terjaga, tetap melek ya kan? Karena kalau sampai tidur, ingatan Evpati akan kembali ke 13 tahun yang lalu ketika terbangun nanti. Evpati pun teringat dengan pesan istrinya untuk selalu mencatat perjalanannya demi membantu ingatannya. Lalu dia meminta buku jurnal tersebut kepada Lada. Смотри, не потеряй. Записывай, чтобы не забыть. Книга мне нужна. Keesokan paginya mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali ke kota. Tapi di tengah hutan tercium bau terbakar yang sangat menyengat dan ternyata bau itu berasal dari kota Ryazan yang telah porak-poranda dan hangus terbakar diserang oleh
oleh pasukan Horde. Para pejabat tewas termasuk Pangeran Yuri beserta keluarganya. Dan naasnya, penyerangan itu juga merenggut nyawa orang tersayang Evpati, yaitu istrinya Nastia dan kedua anaknya. Mereka semua pun sangat terpukul dengan kejadian tersebut dan langsung membunyikan lonceng Ryazan untuk memanggil orang-orang yang mungkin masih selamat. Tak lama kemudian para penduduk Ryazan yang masih hidup mendekat ke arah lonceng. Tapi sayangnya beberapa pasukan Horde yang masih berada di kota juga mendengar suara lonceng tersebut. Semua penduduk pun langsung bersembunyi kecuali Evpati yang masih berdiri di bawah lonceng. Tapi menyerah kepada musuh bukanlah cara bertarung Evpati. Dia langsung bangkit dan menyerang balik pasukan Horde. Begitu pula dengan teman-temannya yang keluar dari persembunyian. Setelah pasukan-pasukan Horde tadi dibunuh, para warga malah menyalahkan pasukan Ryazan karena mereka takut pasukan Horde lainnya akan menyerang kembali. Evpati pun menenangkan mereka semua dan berencana mengirim beberapa utusan ke negara tetangga untuk meminta pertolongan, yaitu negara Vladimir, Kolomna, Murom, dan Starika. Sedangkan untuk wanita dan anak-anak akan dibawa mengungsi ke sebuah gua yang aman. Tapi sebelum menjalankan rencana tersebut, karena pasukan Horde masih tersebar di sekitar sana, mereka harus mengelabui pasukan Horde terlebih dahulu. Untungnya sebagai ahli obat-obatan, Nestor memiliki ramuan diapet yang sudah kadaluarsa 2 tahun. Dia menuangkan ramuan laknat tersebut ke sungai yang mengalir ke arah pasukan Horde dan kuda-kudanya yang lagi minum. Alhasil mereka semua pun langsung tumbang dan auto muntaber di tempat. Langkah berikutnya untuk menunjukkan jika Evpati dan pasukan Ryazan masih terus berjuang. Meskipun kotanya sudah dihancurkan, Evpati pun menyobek titah perjanjian yang diberikan oleh Batukan, menempelkannya ke sebuah anak panah lalu ditembakkan ke arah pasukan Horde dan mendarat di dekat Komandan Kostofrul. Melihat itu, Kostofrul langsung memerintahkan anak buahnya mendatangi lokasi panah ditembakkan. Tapi itu semua hanyalah jebakan Evpati agar fokus musuh teralihkan dan 3 orang utusannya dari Ryazan bisa pergi ke negara-negara tetangga untuk meminta bantuan. Setelah rencananya berhasil, Evpati pun langsung tertidur pulas karena sudah melawan rasa kantuknya dan tidak tidur selama 3 hari. Vasili pun meminta Lada mengikat Evpati kuat-kuat dan mengamankannya ketika bangun nanti. Di lain tempat, 2 orang utusan Evpati akhirnya berhasil sampai di negara tujuan. Tapi sayangnya meskipun sudah dijelaskan situasi penyerangan Horde ke Ryazan, tidak ada satu negara pun yang bersedia membantu karena pasukan Ryazan hanya tersisa sekitar 20 orang saja. Sedangkan 1 orang utusan lainnya yang sebut saja Pak Ijo belum sampai ke negara tujuan karena malah ketiduran di kudanya dok. Ступай от нас. Бог тебе в помощь. А боярину своему передай, не будет подмоги. Karena mereka harus segera melanjutkan perjalanan, Evpati yang masih terikat akhirnya dibangunkan oleh Lada. Seperti biasa, Evpati tersadar dengan histeris dan sayangnya Lada tidak bisa mengembalikan ingatannya seperti istrinya Nastia. Evpati pun langsung memberontak menyerang Lada dan juga teman-temannya yang dianggap musuh. Untungnya memori Evpati berhasil dikembalikan oleh sahabatnya Karkun yang mengingatkan tentang hancurnya kota Ryazan. Sementara itu di markas pasukan Horde, Kostofrul memberitahu Batukan tentang anak panah dengan sobekan kertas titah yang tadi sebagai bentuk perlawanan Evpati yang masih hidup di luar sana. Di lain sisi, Evpati dan teman-temannya diam-diam sudah menyelinap masuk ke markas Horde dan mereka memanfaatkan keyakinan pasukan musuh yang masih percaya adanya tahayul roh-roh hutan dengan mengoleskan bubuk glow in the dark ke wajah mereka lalu menyerang dari tengah-tengah markas musuh dengan sangat cepat dan senyap. Стращать будем. Суеверные они. Sebelum pergi dari markas, lagi-lagi Evpati sengaja meninggalkan jejaknya dengan menusukkan sebuah anak panah berisikan sobekan titah di tubuh salah satu tentara Horde. Kostofrul pun kembali melaporkannya ke Batukan dan hal itu sangat membuatnya geram. Sayangnya Pak Ijo yang tadi tertidur di kudanya ketika OTW ke negara tetangga akhirnya tertangkap oleh prajurit Horde dan langsung dieksekusi. Страшно.
Setelah berhasil mengacaukan pasukan Horde dan merusak markasnya, mereka pun selebrasi minum-minum arak tradisional Cina rampasan dari markas musuh dan langsung tepar kecuali Evpati yang masih berusaha terjaga. Namun Lada yang mengira Evpati sudah tidur tiba-tiba memeluknya dari belakang. Jelas Evpati yang masih sadar langsung terkejut ya kan, dan seperti biasa Lada mulai menceritakan apa yang telah terjadi untuk mengembalikan ingatannya. Tapi kali ini dia mengaku-ngaku sebagai istrinya Evpati karena memang dari tadi masih belum tidur dan ingatannya masih sangat jelas. Dengan gentlenya Evpati tidak tergiur oleh Lada yang sudah membuka bajunya dan mengatakan jika istrinya adalah Nastia. Ternyata lur, selama ini Lada memang sudah memendam rasa ke Evpati. Coba kalau Anda di situasi seperti ini, sudah pasti Anda pura-pura lupa kan Anda kan? Память моя о доме единственная. Мою жену Настю я не забыл. Keesokan paginya, salah satu prajurit Ryazan mendengar langkah kuda dari kejauhan. Evpati yang masih yakin bahwa kuda-kuda itu adalah pasukan bantuan dari negara-negara tetangga mencoba mencari sumber suara tersebut sambil diikuti diam-diam oleh Lada dari kejauhan. Sampai akhirnya dia melihat mayat Paijo yang telah membeku dan ternyata itu sebuah jebakan. Pasukan Horde langsung menyergap Evpati dari segala arah dan Lada yang melihat itu langsung kabur memberitahu pasukan Ryazan lainnya. Tapi meskipun terkepung, Evpati tidak menyerah sedikit pun dan terus melawan. Teknik pedang berputarnya yang begitu efektif membuat prajurit musuh cukup ketar-ketir untuk mendekatinya. Komandan Kostofrul pun akhirnya mengenal siapa Evpati sebenarnya, yaitu anak kecil yang dulu pernah dia hadapi. Dengan senjata andalan yaitu bola besinya, Kostofrul pun melemparkannya ke leher Evpati persis seperti kejadian 13 tahun yang lalu. Dan yang terjadi, alhamdulillahnya Lada masih sempat meminta pertolongan. Para prajurit Ryazan pun langsung membantu Evpati, bahkan beruang milik Nestor juga ikut membantai pasukan musuh. Penyerangan di markas secara tiba-tiba oleh makhluk bermata menyala yang sebenarnya adalah Evpati dan gengnya membuat banyak prajurit Horde mulai jiper dengan situasi di medan perang karena mereka mengira roh hutan telah marah dan mulai menyerang. Begitu pula dengan Komandan Kostofrul yang ketakutan dengan kekuatan Evpati yang mampu melawan banyak prajuritnya sendirian. Ditambah lagi ada beruang besar dan buas yang ikut-ikutan membantu. Sebagai sang raja batukan yang semakin murka memerintahkan Kostofrul untuk mengembalikan mental para prajurit yang sangat takut dengan tahayul. Слаб. Разворачивай. Точно поможет. Лучшего от духов нет. Agar beruangnya tidak terluka di peperangan selanjutnya, Nestor pun akhirnya melepaskannya ke alam liar. Tak lama kemudian para pengungsi dari gua bertemu dengan para pasukan. Mereka semua sangat bahagia karena pasukan Horde yang markasnya sudah dikacaukan pasti tidak akan menyerang lagi. Tapi sayangnya mereka masih punya masalah lain, yaitu menemukan tempat baru untuk menjalani hidup, terutama bagi anak-anak kecil dan perempuan untuk membangun masa depan mereka. Setelah berunding, mereka pun setuju untuk membawa anak-anak pergi melewati hutan lalu berlayar mengarungi sungai. Tapi karena sungai membeku, mereka harus menunggu sampai matahari terbit dan mencairkannya. Sementara Evpati dan prajurit lainnya akan terus mengawasi pasukan Horde sampai semua pengungsi berhasil berlayar di sungai. Evpati pun meminta Karkun dan Lada untuk pergi bersama anak-anak kecil, lalu untuk berjaga-jaga jika nanti dirinya tewas dalam peperangan. Evpati pun memberikan catatan jurnalnya kepada Karkun. Береги детей. И я тебя не забуду. У тебя одно дело — детей спасти. Setelah itu para prajurit Ryazan pun bersiap-siap dengan membawa banyak air, memotong batang kayu yang besar dan menunggu di atas sebuah bukit. Sampai akhirnya mereka melihat pasukan Horde yang jumlahnya jauh berkali lipat lebih banyak, yaitu sebanyak 10.000 pasukan. Sudah jelas pertarungan ini akan terlihat seperti sebuah penyiksaan ya kan? Namun ke-30 prajurit Ryazan harus tetap tegar menjaga bukit perbatasan itu agar para pengungsi bisa segera mengarungi sungai ketika es sudah mencair. Sebagai satria terhebat di kota Ryazan, tentunya Evpati memiliki rencana yang sangat matang. Ketika prajurit Horde mulai menaiki bukit untuk menyerang, mereka kesulitan mendaki karena air yang sudah disiram di sekitar bukit. Bahkan pasukan Ryazan mengusir balik mereka dengan menggunakan batang pohon besar yang digulingkan. Кто же их понаделал столько?
Kostofrul dan Batukan hanya bisa terdiam melihat kegigihan Evpati beserta pasukannya. Pasukan pemanah Horde pun langsung menghujani prajurit Ryazan, tapi serangan tersebut hanya menumbangkan beberapa prajurit. Komandan Kostofrul yang semakin geram dan tidak sabar meminta izin Batukan untuk menyerang pasukan Ryazan secara langsung. Meskipun jumlah pasukan Evpati sangat sedikit dibandingkan pasukan musuh, tapi itu tidak mematikan semangatnya sama sekali. Evpati pun terus melawan mereka hingga akhirnya Kostofrul terbunuh di tangan Evpati dengan memotong lehernya. Господи, укрепи нас. Sayangnya karena perbedaan jumlah yang sangat jauh, perlahan-lahan satu persatu prajurit Ryazan akhirnya tewas. Tapi melihat kegigihan Evpati, Batukan pun bertanya melalui penerjemahnya apa yang diinginkan oleh Evpati dengan terus melawan tanpa menyerah. Dengan lantangnya Evpati pun menjawab jika mereka melawan karena pasukan Horde sudah menyerang bangsanya. Kali ini Evpati tidak akan kabur dan bahkan menantang seluruh pasukan Horde. Gak pakai babi ibu, Batukan pun berniat mengakhiri perang ini dengan menyerang menggunakan artilerinya tepat ke tengah-tengah pasukan Ryazan yang langsung meluluhlantahkan prajurit-prajurit di sana. Di saat yang sama, Karkun, Lada, dan bocil-bocil pengungsi berhasil berlayar melewati sungai beku yang sudah mencair sedikit demi sedikit. Парус. Sekarang hanya Evpati satu-satunya prajurit yang masih bisa bertahan. Dia terluka parah dan untungnya kali ini tidak mengalami amnesia sama sekali. Evpati pun kembali bangkit di tengah-tengah semua prajuritnya yang telah tewas. Lalu dengan sisa-sisa kekuatannya dia mendekati kawanan musuh dengan membawa kedua pedangnya. Tak lama kemudian Batukan pun menemuinya secara langsung. Dan Evpati yang sudah semakin lemah akhirnya terjatuh. Dengan bersumpah dan berjanji akan mengembalikan titah pemberian Batukan, Evpati mengatakan jika para pahlawan Rus suatu hari nanti akan membalas kerajaan Horde dan merebut kembali titah tersebut. Sampai akhirnya Evpati pun meninggal dunia. День придет, наша возьмет. Я зовут Евпатий. Калаврат. Я простой русский. Вот ты и встал на колено. Berkat keberanian dan kegigihannya, Batukan sangat respect terhadap perjuangan Evpati dan menganggapnya sebagai seorang satria sejati. Batukan pun menyuruh pasukannya mengubur Evpati dengan kuburan batu sebagai bentuk penghormatannya. Которым бился и погиб Евпатий со своей дружиной. Сказал сложить в честь Калаврата курган из камней. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, aksi heroik Evpati Kalaurat masih sangat membekas di kaumnya. Karkun yang berhasil kabur saat ini telah menjadi komandan di kubu koalisi negara Novgorod Vladimir dalam peperangannya melawan pasukan Satria Teutonik pada tahun 1242 di Danau Peipus atau yang biasa kita kenal sebagai Battle on the Ice. Строй встали за правду, как завещал Калаврат. Кто с Ордой бился, стояли на том холме. Музыка! Равли! Buyar, kenapa film-film perang gini nggak ada yang pakai 3 pedang kayak Zoro One Piece gitu ya lur ya? Sekali sabet, tebing pun kebelah. Kita belajar sejarah dulu ya lur ya. Jadi film ini dibuat berdasarkan cerita rakyat Rusia yang berjudul Kisah Kehancuran Kota Ryazan. Kalau aku bandingin, sejarah asli film ini lebih akurat ketimbang seri Ip Man kemarin. Mulai dari penyerangan Mongol di awal film oleh Genghis Khan, dilanjutkan penyerangan ke Ryazan oleh Batukan, sampai akhirnya Evpati pun kalah dan 5 tahun kemudian terjadi perang antara koalisi Rus dengan Satria Teutonik. Semua peristiwa itu benar-benar terjadi dengan tahun-tahun yang sangat akurat. Bahkan kalau kalian cek ke Wikipedia lur, hampir setiap karakter itu ada artikel sejarahnya. Pesan moral dari film ini, tetaplah fokus dalam menyelesaikan suatu kewajiban dan jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Emang Anda diputusin pacar aja nangis, kesenggol masalah dikit nangis. Ya wes gitu dulu lor, aku Icang undur diri, matur nuwun dan sinu untuk mudah menyerah menjalani kehidupan. Baca guys untuk di Instagram. Assalamualaikum lor, makin alay ya rasanya ya.